Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kultur Dunia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara Jepang. Jepang yang termasuk dalam kawasan Asia Timur ini sering disebut sebagai negeri matahari terbit. Namun apakah kalian semua tahu arti dan maksud dari istilah tersebut? Istilah ini telah memiliki arti yang sangat mendalam terutama bagi warga Jepang dan banyak faktor yang melatar belakangi munculnya istilah tersebut. Untuk mengetahuinya lebih lanjut mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebutan Land of the Rising Sun atau Negeri Matahari Terbit untuk Jepang memiliki landasan yang tak hanya berkaitan dengan sejarah geografis, tetapi juga mencerminkan hubungan lama antara Jepang dan Tiongkok, serta lapisan linguistik yang kompleks dalam evolusi bahasa. Frasa ini menjadi semacam titik awal dalam mengeksplorasi identitas Jepang, sejarah interaksi antar bangsa, dan kekayaan budaya yang mempengaruhi sebutan tersebut. Asal mula penggunaan istilah ini bermula dari surat yang dikirim oleh Kaisar Jepang kepada Kaisar Tiongkok pada tahun 607 Masehi. Frasa dari Kaisar Jepang di dalam surat tersebut menjadi permulaan yang penting dalam memperkenalkan Jepang sebagai negeri matahari terbit kepada dunia luar. Frasa ini, yang begitu indah dan menggugah, menyampaikan gambaran tentang posisi geografis Jepang yang terletak di timur, tempat di mana matahari terbit pertama kali dari perspektif Tiongkok. Menariknya, istilah negeri matahari terbit ini juga memberikan pandangan yang dalam konteks budaya Jepang sendiri. Di dalam bahasa Jepang, terdapat sebutan Nihon atau Nippon yang memiliki arti asal matahari. Hal ini tidak hanya memperkuat keterkaitan geografis Jepang dengan matahari terbit, tetapi juga menegaskan hubungan erat antara identitas Jepang dengan matahari sebagai simbol budaya yang sangat penting bagi masyarakat Jepang. Sebutan negeri matahari terbit bukanlah semata-mata sekadar istilah geografis, melainkan sebuah jendela yang mengungkapkan hubungan historis dan budaya antara Jepang dan Tiongkok. Pertukaran gagasan, bahasa, dan budaya antara kedua negara telah memberikan sumbangan penting dalam cara Jepang memandang diri mereka dan bagaimana mereka ingin dipahami oleh dunia luar. Terkait kompleksitas linguistik, bahasa Jepang menunjukkan perbedaan dalam struktur dan penulisan yang berkontribusi pada variasi dalam penamaan, Japan, dalam bahasa Inggris. Ini menunjukkan bahwa proses penerjemahan nama suatu negara bukanlah sekadar menukar kata-kata, melainkan interpretasi yang berkembang dari identitas asli negara tersebut. Selain konteks historis dan linguistik, penting untuk dicatat bahwa istilah negeri matahari terbit sering digunakan dalam konteks budaya populer. Istilah ini sering muncul dalam kesusastraan, film, musik, dan karya seni Jepang. Sebutan ini telah menjadi simbolik yang populer dalam mempromosikan pariwisata Jepang dan mengilhami karya seni yang mengeksplorasi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jepang. Selain aspek sejarah dan budaya, sebutan negeri matahari terbit untuk Jepang juga membawa kita pada titik perdebatan yang kompleks, terutama ketika melihat pada periode ketika Jepang menjajah negara-negara lain. Periode imperialisme Jepang, terutama selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, menjadi salah satu babak bersejarah yang memunculkan kontroversi seputar kebijakan luar negeri Jepang. Pada era ini, Jepang memperluas wilayahnya dengan menginvasi negara-negara seperti Korea, Tiongkok, dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Upaya untuk menguasai wilayah-wilayah ini seringkali dipandang sebagai agresi yang mengarah pada penderitaan rakyat dan pemusnahan kultural. Penggunaan istilah negeri matahari terbit selama periode imperialisme ini mengundang perdebatan terkait bagaimana sejarah Jepang dipandang dan dipersepsikan. Sementara frasa ini memiliki akar yang dalam konteks geografis dan kultural, penggunaannya dalam konteks ekspansi militer Jepang menjadi bagian dari interpretasi sejarah yang sensitif. Sebutan ini seringkali dipakai sebagai simbol oleh rezim militer Jepang saat itu untuk memperkuat propaganda dan legitimasi imperialisme mereka, yang kemudian menjadi bagian dari sejarah yang penuh kontroversi dan kesulitan bagi banyak negara yang terkena dampak langsung dari kebijakan ekspansi Jepang. Penting untuk mencatat bahwa sementara istilah ini memiliki makna yang kaya dan mencerminkan pandangan Jepang tentang identitas mereka, konteks sejarah penggunaannya menjadi bagian sensitif dalam mengevaluasi peran dan dampak sejarah Jepang terhadap negara-negara lain. Ketika Jepang menjajah Indonesia selama Perang Dunia Kedua, istilah negeri matahari terbit menjadi lebih akrab di telinga penduduk Indonesia.
Pada saat itu, Jepang menggunakan identitas dan simbolisme nasional mereka, termasuk frasa negeri matahari terbit, untuk mendukung upaya propagandanya. Kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sebagai bagian dari Perang Pasifik membawa banyak perubahan dalam sejarah Indonesia. Meskipun di satu sisi Jepang memperoleh dukungan sementara dari sebagian masyarakat Indonesia dalam melawan penjajah Belanda, kehadiran mereka juga membawa penderitaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya bagi penduduk setempat. Penggunaan istilah negeri matahari terbit sebagai bagian dari identitas nasional Jepang terpampang dalam propaganda, termasuk dalam media massa yang mereka kendalikan. Sebutan ini digunakan sebagai cara untuk memperkuat pandangan mereka sebagai kekuatan besar yang membangun dunia baru di Asia Timur, dan memperkenalkan diri mereka sebagai pembebas dari penjajahan Barat. Jepang juga menggunakan istilah ini untuk mempengaruhi penduduk lokal agar bersimpati dan mendukung misi mereka, yang pada awalnya mengusung narasi pembebasan dari penjajahan Barat. Hal ini juga menciptakan kesan bahwa Jepang datang sebagai kekuatan yang membangun solidaritas dengan bangsa-bangsa Asia melawan kolonialisme Barat. Namun, harapan dan impian pembebasan tersebut segera berganti dengan penderitaan yang mendalam di bawah kebijakan pendudukan Jepang. Penduduk Indonesia mengalami kesulitan ekonomi, kekurangan pangan, kerja paksa, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam konteks ini, istilah negeri matahari terbit menjadi terkait dengan masa-masa sulit selama pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah kepergian Jepang dan selesainya Perang Dunia Kedua, istilah ini tidak lagi digunakan secara positif di Indonesia. Sebaliknya, banyak penduduk Indonesia mengingat masa-masa penderitaan yang mereka alami selama pendudukan Jepang. Pengalaman selama pendudukan Jepang di Indonesia membawa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana istilah yang pada awalnya digunakan dalam konteks propagandisasi suatu negara dapat berubah menjadi lambang penderitaan dan pengalaman yang sangat sulit bagi penduduk setempat. Ini juga menunjukkan bagaimana sejarah dan pemahaman tentang suatu istilah dapat berubah secara signifikan tergantung pada pengalaman dan konteks historis yang terkait. Menyelidiki periode ketika Jepang menggunakan istilah negeri matahari terbit untuk mendukung kebijakan imperialisme mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana bahasa, simbol, dan identitas dapat digunakan sebagai alat politik. Ini juga menjadi pengingat bagi kita tentang kompleksitas sejarah dan bagaimana konteks sejarah tertentu dapat menciptakan makna yang berbeda bagi istilah yang pada dasarnya memiliki arti geografis dan kultural yang dalam. Jadi, ketika kita menelusuri asal-usul sebutan negeri matahari terbit, kita tidak hanya mengeksplorasi sejarah geografis, namun juga sejarah interaksi antar bangsa, kompleksitas linguistik, dan dampak simbolik dalam budaya populer. Sebutan ini menjadi sebuah cermin yang memantulkan beragam aspek yang membentuk identitas suatu negara, dan membuka jendela untuk lebih memahami betapa kompleksnya peran sejarah, linguistik, dan budaya dalam pembentukan identitas sebuah negara. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kultur Dunia agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.